Kita akan lihat eh, antara salib, Paskah, dan Ekaristi. Sebenarnya ini hal yang biasa saja, tetapi saya merasa sejauh saya belajar ke sana kemari, tema ini sebenarnya tema umum, tapi jarang didiskusikan. Jadi didiskusikan sebagai satu rangkaian, sebagai satu hal yang berhubungan satu dengan yang lain. Ada Paskah, ada salib, dan kemudian ada Ekaristi. Iya, pertanyaan yang sering kali saya ajukan berkaitan dengan Ekaristi sederhana saja. Mengapa waktu perayaan Ekaristi itu kita menyantap roti yang dibuat tanpa ragi? Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu silahkan mengingat yang di paroki, di gereja paroki masing-masing. Eh, Umumnya ya, di gereja di belakang, oh, bukan di belakang, silahkan lihat. Kalau pas Ekaristi, Bapak Ibu kan menemukan dua salib kan ya di gereja. Salib yang pertama itu yang kecil di altar, salibnya menghadap siapa? Menghadap umat atau menghadap Romo? Romo. Menghadap Romo. Romo. Menghadap Imam. Romo. Ya Romo. Ya. Kemudian ada salib yang besar yang menghadap umat. Iya. Ya, walaupun saya tahu ada juga paroki yang nggak masang salib di gerejanya. Salib besarnya nggak dipasang. Ada juga. Tapi kemudian silahkan Bapak Ibu mengamati, memperhatikan ketika Bapak Ibu mengikuti Ekaristi. Ada altar, ada imam, kemudian di situ ada roti dan anggur, lalu di atasnya itu ada salib yang menghadap umat dan salib yang menghadap Romo. Nah, kemudian soal yang tampak sederhana, kenapa harus ada salibnya double menghadap Romo, satunya menghadap ke umat? Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi roti tidak beragi, yang kedua berkaitan dengan salib itu. Kemudian begini, ketika kita coba menelusuri apa yang kita temukan di dalam Alkitab yang menjadi awal mula dari perayaan Ekaristi, kita akan menemukan hal yang menurut saya tidak pernah boleh diabaikan. Dan ketika kita memahami ini, maka kemudian harusnya tidak akan ada yang komplain atau bosan dengan misa, tidak perlu juga komplain tentang ini Romo kok homilinya nggak menarik, kering, dan seterusnya. Kalau orang menempatkan homili sebagai titik berat dan seolah-olah itu adalah segala sesuatu mengenai misa, mengenai Ekaristi, Bapak Ibu, maka ada yang perlu mendapatkan perhatian. Namanya saja sakramen Ekaristi. Tapi kemudian orang salah memahami yang penting, yang utama, atau bahkan yang satu-satunya dianggap penting, itu homilinya. Nah, ada yang aneh kan di situ. Banyak yang kemudian kecewa, males ikut Ekaristi, karena merasa tidak mendapatkan apa-apa, dan macam-macam hal. Tapi kemudian ada yang menjadi lebih perlu mendapatkan perhatian ini. Perhatian berkaitan dengan mengapa pada akhirnya kita mengikuti perayaan Ekaristi ini. Nah, kemudian dalam pembahasan malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih dulu melihat perjamuan Paskah yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan kemudian kaitannya dengan penetapan Ekaristi. Nah, kemudian nanti kita perlu melihat hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Sekarang, silahkan Bapak Ibu ke Injil Lukas, ya, silahkan ke Injil Lukas, bab 22. Lukas,
bab 22 ya. Silahkan ke ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Yang tolong diperhatikan ayat 1 saja dulu. Tentang peristiwa penyaliban Yesus, kita tunggu dulu. Hari raya roti tidak beragi. Hari raya ini diselenggarakan selama 7 hari. Ya, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 bulan pertama atau bulan Nisan, bulan pertamanya orang Yahudi. Roti tidak beragi. Selama 7 hari orang makan roti yang dibuat tanpa ragi, gitu ya. Nah, hari pertamanya itu adalah hari raya Paskah. Nah, pada hari pertama dari 7 hari raya roti tidak beragi, orang menyembelih domba Paskah. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke ayat 7 ya, ke ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Kalau di ayat 1 tadi dikatakan sudah dekat ya. Kalau di ayat 7 tiba. Hari raya roti tidak beragi tiba, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, ini kota Yerusalem ya, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ini seorang laki-laki ya, seorangnya laki-laki, bukan seorang perempuan. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, Petrus dan Yohanes tadi ya, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini Paskahnya bukan Paskah Kristiani ya. Jelas ini Paskahnya Paskah Yahudi. Paskah Kristiani mengenangkan kebangkitan Yesus. Nah, ini Yesus Paskahan. Nah, kita perlu lihat kalau begitu. Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus ini, Paskah yang seperti apa? Nah, untuk mengerti Paskah yang dirayakan oleh Yesus atau Paskah Yahudi, maka kita perlu membuka kitab Keluaran. Silahkan Bapak Ibu ke Keluaran. Silahkan membuka kitab Keluaran. Bab 12. Keluaran bab 12 ya. Sudah? Mulai dari ayat 1.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ini bulan satu ya, bulan satunya orang Yahudi. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Tanggal 10, ambil seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Jadi ingat saja, satu ekor anak domba, satu keluarga. Kalau kalau kebesaran atau anggota keluarganya terlalu kecil, ajak keluarga terdekat. Kemudian, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Kemudian, syaratnya, anak dombanya, ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, boleh domba, boleh kambing. Jantan, tidak bercela, umur setahun. Nah, kemudian, 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi anak domba tadi disendirikan, diambil tanggal 10, kemudian disendirikan sampai tanggal 14 senja, ya, eh, anak domba itu harus disembelih. Kemudian dari darahnya, Bapak Ibu lihat, harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi Bapak Ibu lihat, ada daging anak domba, kemudian ada roti tidak beragi, terus ada sayur pahit. 9. Jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang dalam api lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Kemudian, kalau itu sudah terjadi, lihat ke ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua ilah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Nah, ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Perhatikan, darah yang dioleskan di tiang pintu itu menjadi tanda. Dan darah itu bisa dikatakan akan menyelamatkan orang Israel dari kematian. Kalau ada tanda darah itu, maka semua yang ada di dalam rumah akan selamat. Kemudian, silahkan ke ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagimu turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan. Jadi makan roti tidak beraginya 7 hari ya. Kemudian lihat
ke ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Haruslah kamu merayakannya turun-temurun. 18. Dalam bulan pertama, hari yang ke-14 pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan itu. Kemudian ayat 23, ulang lagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menolahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut Bapak Ibu di Keluaran bab 13. Ya, di bab 13. Nah, sekarang silahkan ke bab 13, ya, ayat 6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, ya. Ayat 7, roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari. Itu, diulang lagi. Ini menunjukkan aturan atau perintah ini bisa dikatakan sangat penting gitu ya. Nah, sekarang perintah untuk merayakan Paskah itu dikatakan lakukan ini turun temurun. Itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi di Injil Lukas. Hari raya roti tidak beragi udah mau tiba ini. Dan ketika tiba hari raya roti tidak beragi, ingat hari pertamanya adalah Paskah. Yesus minta Petrus dan Yohanes mempersiapkan Paskah, mempersiapkan jamuan Paskah. Dari kitab Keluaran lalu kita tahu menu yang harus disiapkan untuk jamuan Paskah. Apa saja tadi? Roti tak beragi, sayur sayur pahit, Sayur Domba, pahit, sayur pahit, pahit, dan anak domba. domba. Nomor daging 1, anak domba Iya, bakar. Dimakan bersama roti tidak beragi dan dan sayur pahit. sayur. Tapi ini tadi nggak ngomongin minumannya ya. ya, Masa nggak minum itu kering-keringan gitu? Makannya juga nggak pakai kuah. Kan nggak anggur, boleh, kan nggak boleh digulai, harus dibakar. Nah, anggur, ini anggur. perjamuan dan perjamuannya adalah perjamuan Yahudi. Jadi ya minumannya anggur. Baik, tulisan. kembali ke ke Injil Lukas. Nah, Petrus dan Yohanes mempersiapkan jamuan Paskah. Ya, kemudian ya mereka masuk ke rumah orang yang sudah ditunjuk oleh Yesus tadi dan kemudian kembali ke bab 22 ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Jadi Petrus dan Yohanes nggak perlu menyembelih domba, nggak perlu memasak roti, sudah ada, sudah tersedia, dan mereka berdua tinggal mempersiapkannya supaya ya langsung bisa digunakan untuk jamuan Paskah. Nah, kemudian sekarang lihat Lukas 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Makan apa? Anak Daging, domba, roti roti, tak Daging beragi, anak domba, roti tak beragi, sayur pahit. sayur pahit, dan minuman anggur. Ya, ini kelihatan sepele tetapi itu tadi umumnya orang Katolik memperhatikan Ekaristinya, lupa kalau Yesus merayakan Paskah. Nah, ini Yesus Paskah. Lalu
Yesus makan ini ya. Lalu ayat 15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ini kalimatnya aneh sekali nih ya. Bapak Ibu silahkan mengingat sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu. Kangen makan bersama itu kapan? Pas hari raya kumpul keluarga. Itu hari raya. Benar, ketemu pas. Kalau Imlek itu, Ya, Iya. benar. kemudian Natal, Paskah Ulang enggak. tahun. Paskah itu tunggu dulu. Paskah itu lebih banyak di gereja daripada di rumah ya. Tapi kalimat yang diucapkan Yesus, aku rindu makan Paskah bersama kamu sebelum aku menderita. Makan Paskah, Bapak Ibu, ini urusannya bukan soal perjamuan, makan enak, makan senang. Tapi ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebenarnya kita tahu, kita mengalami, kita mengalami lah. Nggak cuma melihat. Ada acara makan yang memang untuk dinikmati. Bergembira, senang, makan, kenyang, enak gitu ya. Mati. Iya kan? Itu makan yang ya biasa. Tapi tunggu dulu. Ada juga acara makan yang berkaitan dengan kepercayaan. Ya, misalnya ya, eh, Bapak Ibu senang makan jeruk apa enggak? Suka. Suka makan jeruk, itu menu ya kalau pas makan harian pun makan jeruk juga kan ya? Iya. Iya, kalau enggak kurang vitamin C nanti. Tapi kalau Imlek itu ada jeruk apa enggak? Ada. Ada. Ada pasti ada. Ya, sebagai jeruk sama kan ya? Iya. Sama. Tapi kenapa dibagikan pas? Saya juga nggak tahu persis loh ya. Bapak Ibu silakan eh, bisa koreksi saya. Kapan membagikan jeruknya itu? Hari Imleknya. Pas hari Imleknya. Mm-mm. Terus kenapa baginya jeruk? Dan Supaya ada banyak artinya. rezeki ya. Udah dari dulu tradisi, Pak. Dulu tradisi. Gitu, Pak. Ada maknanya, Pak. Loh kan saya bertanya, kenapa Jadi bagi apa jeruk? Kan maknanya? Iya, saya ada udah bertanya. maknanya. Maknanya Ya itu, Pak. jelasin maknanya. Supaya itu apa? Makmur, bahagia. Urusannya apa makmur dengan jeruk? Itu kalau secara bahasa Mandarin itu ada huruf yang sama bacanya. Cisiang apa ya? Lupa Kan, jadi Itu ada. ada. Heeh. Jadi Jadi, Tradisi lah, malah. Pak, istilahnya. Mm-mm. nah, Bapak Yang Ibu dulu silakan nih. pelajari lebih lanjut. Tetapi yang saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan, sama-sama harian kita makan jeruk, tapi Imlek Ya, Imlek dapat ya, jeruk. betul. Sebagai Kayak, jeruk eh, sama. ya. Imlek juga makan ikan, Pak. Itu Oh, juga makan itu. ada maknanya. Kan Disebut gandum. nien 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 yu i. I-nya Oh, itu artinya kalau secara aksara Chinese punya lebih gitu, Hoki, makmur. hoki. Tapi kalau i kita jadi artikan ikan. hmm. Jadi memang ada itunya, filosofi budaya Ya, Chinese. ya. Nanti kalau Bapak Ibu ke apa ke timur, ke Nusa Tenggara Timur, ke Flores gitu, nanti akan ketemu makan harian ya makan biasa. Tapi makan di rumah adat, dalam acara adat, beda urusannya. Ya. Maknanya artinya lain. Kemudian akan ketemu juga eh, di masyarakat adat, kita akan menemukan acara makan yang berkaitan dengan kepercayaan. Bukan sekedar ngisi perut, bukan sekedar memuaskan lidah. Nah, malam menjelang kematian, Yesus mengatakan, aku rindu makan Paskah. Kalau bicara tentang enak atau enggaknya, lah ini daging anak dombanya nggak dibumbuin loh ya,
nggak direbus, cuma dibakar, dipanggang doang. Manggang. Kemudian roti nggak pakai ragi, Atos. bukan sesuatu yang untuk dinikmati juga kan? Betul. Oh, pahit lagi, Pak. Apalagi sayurnya pahit. Pahit. Tapi kemudian mengapa Yesus mengatakan, aku rindu makan Paskah ini bersama kamu? Nah, urusan Yesus bukan kita bersama-sama menikmati makanan yang enak, mengisi perut kita sampai kenyang. Tapi ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena kemudian ulang lagi ya, makan Paskah bersama kamu. Kalau kita melihat yang di kitab Keluaran tadi ya, satu domba untuk Satu keluarga. Satu keluarga. berarti yang makan satu domba itu Satu keluarga. Satu keluarga. Sekarang silahkan Yesus dan murid-muridnya makan satu ekor domba. Berarti Yesus menganggap murid-muridnya itu keluarganya. Keluarga. Dan kemudian kalau orang Yahudi merayakan Paskah, ini urusannya sekali lagi bukan soal pesta, tetapi kenangan akan peristiwa paling bermakna untuk kehidupan orang Israel. Pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan malam itu adalah malam keselamatan untuk mereka berkat darah anak domba itu. Jadi makan malam yang penuh dengan apa menyebutnya ya, makna relasi dengan Tuhan itu. Nah, kemudian Yesus melakukan ini sebelum dia menderita. Nah, ini nanti jelas berkaitan antara apa yang dilakukan Yesus malam itu dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sebab ayat 16, aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kalimat ini gampang dimengerti sebagai kalimat, tapi kalau memperhatikan maknanya, Bapak akan menemukan ini maksudnya apa ini. Ayat 16, ulang ya. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi. Memakan apa? Anak Domba. domba. Domba, roti tak Ya, beragi. enggak. Aku tidak akan memakan jamuan Paskah ini lagi, lihat, sampai ia. Ianya itu apa atau siapa? Jamuan Paskahnya lagi kan? Iya. Beroleh kegenapannya dalam kerajaan. Jamuan Paskah ya akan memperoleh kegenapannya. Ini yang tolong diperhatikan. Jadi Yesus merayakan jamuan Paskah, merayakan Paskah, makan jamuan Paskah, dan Yesus mengatakan, jamuan Paskah ini akan memperoleh kegenapannya. Nah, detailnya aku akan memakannya dalam kerajaan Allah, abaikan dulu. Tapi yang tolong diperhatikan, jamuan Paskah, perayaan Paskah itu akan memperoleh kegenapannya. Kemudian ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Karena itu, nih, minum anggur ini. Nah,
Ini juga kalimat yang sulit dipahami kan. Coba ulang lagi. Ambillah, ini cawan ya, bagikan di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu. Sebab mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Aku nggak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Allah datang. Sekali lagi, Bapak Ibu, nggak kelihatannya sepele, tapi kemudian coba dilihat lebih lebih serius. Dan kita akan menemukan hal yang ini sulit untuk dipahami. Lihat di ayat 16, aku tidak akan memakannya sampai peroleh kegenapan. Yang ayat 17, aku tidak akan meminumnya, tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Nah, kemudian sekarang begini Bapak Ibu. Kalau kita mendengar ungkapan, aku tidak akan minum lagi. Aku tidak akan minum wine lagi. Orang Yahudi mengatakan, aku nggak akan minum anggur lagi. Kalimat ini akan berasa aneh. Yang nggak akan minum anggur lagi, kemungkinannya satu, orang yang nazir seumur hidup. Kedua, orang yang mau pergi. Orang yang mau meninggal maksudnya. Kalau orang yang bernazar, orang nazir di bilangan bab 6, kalau selama dia bernazar, dia menjadi orang nazir, dia nggak minum anggur. Kalau sampai mengatakan, aku nggak akan minum anggur lagi, maka kemungkinannya orang ini orang nazir seumur hidup. Tapi kemudian kemungkinan yang lain, ya orang ini akan pergi dan nggak balik lagi, makanya nggak minum anggur lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu dari sini kita harus memperhatikan apa yang diucapkan oleh Yesus ini. Perayaan Paskah yang dirayakan Yesus bersama murid-muridnya ini akan menjadi peristiwa yang sangat penting untuk mereka. Sangat penting untuk mereka perhatikan. Bapak Ibu, ini belum Ekaristia. Baru sekarang kita lihat ke ayat 19. Apa yang membuat Paskah yang dirayakan Yesus ini begitu penting. Ayat 19. Lalu ia, Yesus ya, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perhatikan lagi ayat 19, ia mengambil roti. Roti apa? Roti tak beragi. Roti tidak beragi, jamuan atau menu Paskah yang belum dimakan. Tunggu. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Jelas Bapak Ibu, ini bukan makan untuk kenyang. Iya. Jelas ini bukan makan untuk dinikmati. Kenapa? Satu, Dikit. udah rotinya tidak beragi, sedikit. Tapi kemudian ketika memecah-mecahkan dan memberikannya, Yesus berkata, ini tubuhku. Ini tubuhku. Mungkin ada yang pernah mendengar, mungkin ada yang pernah terpengaruh. Ini lambang tubuhku. Nggak ada kalimat begitu. Setelah menjadi perjamuan, lalu mengatakan roti ini cuma lambang. Enggak ada kata lambang. Nanti kita periksa yang dikatakan Paulus. Jadi Yesus menunjukkan, mengatakan roti tidak beragi yang dia pegang itu adalah tubuhnya. Perhatikan Bapak Ibu, yang diserahkan bagi kamu. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Loh, gimana itu? Ini, roti ini adalah tubuhku. Tubuhku diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu sudah pasti Yesus tidak berbicara semata-mata harafiah ya. Kalau harafiah, tubuh diserahkan
Lalu, loh, gimana? Kapan kita menerima tubuh Yesus? Apalagi kalau udah dipotong-potong, enggak masuk akal. Penyerahan tubuh Yesus tidak terjadi secara harafiah, karena tubuh Yesus akan diserahkan esok harinya. Esok harinya. Kemudian sekarang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tunggu, peringatan apa? Pokoknya melakukan ini terus ingat Yesus gitu. Nah, kalau kita melihat gini, kenangan, ingatan, maka kita tidak akan hanya mengingat orangnya, tidak akan mengingat semua yang dilakukan oleh orang itu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Aku memangnya ngapain? Kok harus diingat? Ini Bapak Ibu jangan-jangan baru malam ini diajak diskusi teks kayak gini sampai kayak gini. Biasanya pokoknya Ekaristileon, ingat saya hafal semua ya. Tapi Bapak Ibu ketika melihat teksnya, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Memangnya aku ngapain? Kenapa harus diingat? Kenapa mengingatnya pakai roti? Mengapa mengingatnya pakai ini, angkuh? Lanjut dulu. Ya. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan. Cawannya isinya anggur ya, bukan cawan kosong. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tunggu, perjanjian baru. Yang lama yang mana? Yang sama Musa. Yang sama Musa. Yang urusannya dengan darah. Itu yang penebusan itu apa, darahnya dioleskan di ambang pintu itu loh Pak. Untuk menghindari itulah kebinasaan. Nah, itu yang tadi kita lihat di kitab Keluaran tadi kan. Iya. Tapi itu tidak disebut sebagai apa ini tadi? Perjanjian baru. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke kitab Keluaran, tapi bab 24. Nah, dua hal yang berurusan dengan darah harus diingat ya. Yang bab 12, Paskah tadi, dan kemudian ini perjanjian. Keluaran bab 24. Ayat Panjang teksnya ya, bukan satu ayat ya. Keluaran bab 24 dulu. Nah, begini dulu Bapak Ibu, yang ada bab 24 ya, sudah. Kemudian begini, dalam perjanjian Sinai, di Sinai ya, Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dan umat atau bangsa Israel menjadi umat Allah. Sekarang Bapak Ibu tolong melihat yang bab 24 diberi tanda ya. Lalu ke Keluaran bab 19. Keluaran 19, lihat ke ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, maka aku akan menjadi harta kesayanganku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku
kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ini isi perjanjian. Dalam perjanjian Sinai, Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya, ya, dan kemudian Tuhan menjadi Allah Israel. Syaratnya apa tadi? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi dari pihak Israel, syaratnya adalah kamu mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian sekarang kita baru ke bab 24. Bab 24. Ayat 3. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Kemudian ingat lagi saja yang ayat 19. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Musa membacakan firman Tuhan. Lalu orang Israel menjawab, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Berarti orang Israel sanggup menjadi umat Tuhan. Kemudian, lihat ayat 4. Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikan mizbah di kaki gunung dengan 12 tugu sesuai dengan 12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu. Darah apa? Darah anak domba. Darah apa? Lembu jantan. Lembu. Lembu jantan. Musa mengambil sebagian darah itu, lalu ditaruhnya dalam pasu, sebagian darah dari darah disiramkan pada mezbah. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ulang lagi kan, yang ini kitab yang berisi firman dibacakan. Lalu orang Israel menjawab, semua firman Tuhan akan kami lakukan. Semua firman Tuhan akan kami dengarkan. Ini mengungkapkan kesanggupan mereka menjadi umat Tuhan. Nah, kemudian ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Sekarang Bapak Ibu perhatikan peran darah dalam perjanjian ini. Apa perannya? Sebagai ikatan perjanjian. Iya, ini darah yang mengikat orang Israel dengan Allah dan mengesahkan perjanjian ini ya. Darahnya darah lembu, nggak ada soal. Tapi perhatikan darah perjanjian. Darah yang mengikat Tuhan, Israel kepada Tuhan dalam sebuah perjanjian. Nah, Bapak Ibu sekarang begini. Orang Israel dalam tanda kutip punya kewajiban sebagai umat Allah melakukan perintah Allah. Nah, kalau kewajiban Tuhan apa? Dalam tanda kutip ini kewajiban. Maksud Tuhan punya kewajiban? Enggak lah. Karena Tuhan sudah mengikat diri dalam perjanjian, sudah mengangkat Israel menjadi umatnya, maka Tuhan bertanggung jawab menyediakan tempat hidup untuk orang Israel. Nah, dalam rangka inilah Bapak Ibu, Tuhan menyediakan tanah Kanaan.
Hanya anggota umat pilihan, hanya anggota umat perjanjian ini yang boleh masuk. Karena tanah itu disediakan untuk umatnya. Nah, Bapak Ibu, ini pemahaman tentang darah perjanjian. Kemudian kita kembali ke Injil Lukas. Kalau tentang darah, tentang cawan isi anggur, ya. Kemudian tentang cawan itu Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru, ya. Oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apa urusannya lagi? Perjanjian baru. Yang lama itu perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Israel. Israel diangkat menjadi umat pilihan Tuhan, maka Israel harus hidup mengikuti peraturan hukum Tuhan. Kepada orang Israel, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan sebagai tempat hidup mereka. Perjanjian yang baru, perjanjian yang diikat oleh Allah bukan hanya dengan bangsa Israel, tapi dengan semua manusia. Dan perjanjian ini diikat bukan dengan darah lembu, tetapi dengan darah Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang percaya bahwa Allah mengangkat mereka menjadi umat pilihannya, punya tugas, punya kewajiban. Apa? Mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Yang diajarkan Yesus. Kemudian Allah dalam perjanjian lama mengaruniakan tanah Kanaan. Dalam perjanjian yang baru, Allah akan mengaruniakan kepada orang-orang yang masuk dalam perjanjian yang baru ini bukan tanah di bumi, tapi Tuhan akan mengaruniakan kehidupan kekal. Atau kalimat yang ungkapan yang seringkali muncul, tanah air surgawi gitu. Ini maksud, tapi urusannya apa dengan darah? Kembali lagi ke kitab Keluaran. Darah ini mengikat. Kemudian darah ini punya daya yang luar biasa, karena ini bukan hanya darah lembu. Ini darah anak Allah. Nah, kemudian berkaitan dengan penetapan Ekaristi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, baru Bapak Ibu kita bisa melihat sekarang makna dari korban Yesus di kayu salib. Bagaimana dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib, Yesus memberikan hidup kekal. Tapi ya, kita nanti akan sedikit banyak mengulang pemahaman kita tentang Yesus sebagai Mesias. Tapi sebelumnya, ya kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Karena ya bisa jadi Bapak Ibu, ini soal yang sebenarnya biasa, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihatnya lebih sungguh-sungguh. Bisa jadi ada yang nggak langsung paham, pusing, gatal-gatal gitu. Silahkan kalau yang perlu ditanyakan. Iya. Silakan Terima Pak. kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan jika ada yang ingin diperjelas, silakan Saya mau tanya, Pak. membuka. Oh ya, silakan Ibu Sinci. Ya, tadi dikatakan bahwa mendapatkan kehidupan ya Pak ya. Itu maksudnya perjanjiannya ini khusus untuk para rasul aja atau maksudnya para murid atau bagi orang seluruh yang percaya padanya Pak? Yang memulai para rasul. Yang pertama kali diajak dalam hal ini adalah para rasul kan ya. Iya. Tapi kemudian Ibu silahkan mengingat, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Iya. Ingat itu kan?
Nah, Iya, ingat. yang memulai para rasul mengajak yang lain untuk percaya kepada Yesus, untuk juga menikmati karunia kehidupan kekal itu. Iya, makasih. Berarti Ya, perjanjiannya itu juga untuk umat yang percaya ya Pak ya melalui para rasul ini tuh yang ya. diajarkan para rasul. Ya, Pak. Terima Tapi yang kasih. menjadi penting ingat dasarnya itu, Bu ya. Iya, Karena Yesus meminta para rasul untuk memberitakan iya. Injilnya. Masih. Ya, Kak Seto boleh satu pertanyaan, Pak? tunggu Tanya, dulu. Pak. Bentar, Iya. sebentar. Tanya, Pak. Moderator Bentar, dulu. bentar. Sebentar. Pak Pak Ferry saya Heri juga mau ditahan. tanya. Pak, Pak Ferry Bentar. mau tanya, Pak. Iya, sebentar, sebentar. Eh, Pak Heri dan Ibu Tina ditahan dulu. Kita dengarkan Pak Marcel. Pertanyaan dari Pak Marcel. Silakan Pak Baik, Marcel. terima kasih. Saya ingin mengetahui atau ingin Kak Seto elaborasi tentang kenapa Tuhan menggunakan darah sebagai eh, untuk mengesahkan perjanjian atau untuk mengikat. Terus kenapa juga Tuhan kan bisa menggunakan hal-hal yang lain, tapi kenapa kok harus darah? Boleh dielaborasi, Kak? Terima kasih. Bapak punya usul apa untuk Tuhan? Saya kurang tahu. Cuma ingin tahu di Baik, perjalanan lama. silahkan ke kitab Imamat bab 17, Pak. Oh ya. Imamat bab 17. Ayat berapa, Kak? Ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Ya, Tiap orang. Iya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. kalau orang Yahudi tidak makan darah, lalu darah itu membuat orang najis, bukan karena darah itu haram, bukan karena darah itu kotor, tapi justru karena darah itu, lihat ayat 11, dipahami sebagai nyawa makhluk, kehidupan. Tapi Bapak Ibu jangan kemudian memahaminya dengan ilmu biologi saja ya. Nah, sekarang begini, dalam hal yang sangat wajar, dengan hanya menggunakan mata, jangan menggunakan mikroskop dan sebagainya. Ada manusia ditikam, darah keluar. Makin banyak darah yang keluar, makin cepat dia mati. Ah, kesimpulannya apa? Kehidupan makhluk itu ada di dalam darahnya. Darah itu kehidupan. Gitu ya. Kemudian, lihat di ayat 11 lagi ya. Allah sudah memberikan darah itu untuk mengadakan pendamaian. Ini harus dibaca lebih lengkap ke Imamat bab 16. Darah, jadi ada binatang, lembu, domba yang disembelih, darahnya disiramkan di mezbah kepada umat, dan kemudian secara khusus darah ini digunakan sebagai pendamaian, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, yang kita temukan di dalam kitab Imamat seperti ini, Pak. Ya. Iya, jelas sekali. Terima kasih, Kak Seto. Sama, Pak Mari. Ya, baik. Selanjutnya Pak Heri. Lalu kemudian nanti setelah Pak Heri, Ibu Tina.
Silakan Pak Malam Pak Heri. Seto. Iya, malam. Pak, iya. Saya mau tanya ini kan. Nanti kamu akan bertemu seorang yang membawa kendi berisi air. Tadi Bapak itu menambahkan seorang laki-laki kalau tidak salah. Rasanya aneh Pak. Seorang laki-laki membawa kendi air itu Pak. Apakah ini mewakili kelompok masyarakat pada waktu itu Pak? Nah, kalau Yesus mengatakan, kamu masuk ke dalam kota ya, kamu akan lihat perempuan bawa kendi. Nah, banyak benar Pak, perempuan bawa kendi. Nah, terus yang diikuti yang mana? Nah, justru karena aneh itu menjadi jelas. Kan jadi nggak biasa kan, lagi bawa kendi. Nah, itu yang harus kamu ikuti. Masuk ke dalam kota, cari perempuan bawa kendi. Lah banyak. Iya betul Pak. Nanti yang diikuti yang mana? Begitu maksudnya, Pak. Bukan bukan mewakili suatu kelompok itu Pak ya. Enggak, Kan hanya itu tadi. saya Ya, silakan. saya itu pernah mendengar ini adalah identitas kelompok Islam itu Pak. Tapi alasannya dari mana saya nggak tahu. Maka saya tanya ini Pak, apakah ini orang Islam? Saya tidak tahu Pak. Maka kalau begitu saya akan bertanya, ngapain orang Yeseni ada di Yerusalem? Orang apa? Orang Yeseni itu adanya di laut, Gurun ya, di Kunram gurun, ya. dekat Laut Mati. Ngapain dia ada di Yerusalem? Mungkin belajar Jangankan kali Pak. Yerusalem, gitu ya. Masuk Yerusalem aja sudah itu aneh sekali orang Yeseni ada di Yerusalem. Mereka enak melihat bait Allah itu karena perilaku para imamnya. Tapi kemudian juga lihat orang itu, ya orang yang bawa kendi itu sampai ke satu rumah kan. Kemudian itu kan rumah tuannya. Coba lihat teksnya lagi ya. Coba lihat teksnya lagi. Tuan rumah ya. Lihat orang itu akan menunjukkan kepadamu. Oh belum. Kamu akan masuk ke dalam kota, bertemu dengan orang bawa kendi, ikuti dalam rumah yang dimasukinya. Lalu katakan kepada tuan rumah. Nah, itu berarti orang itu ada di rumah itu. Dan kemudian tuan rumahnya punya dua lantai. Lantai bawah dan lantai atas. Ruangan atas itu yang digunakan untuk perjamuan Yesus itu. Sehingga saya belum menemukan identitas kelompok dengan kendi, saya tidak menemukan itu. Dan kemudian kalau langsung menyebut orang Yeseni ngapain ada di Yerusalem? Tapi Yesus menggunakan ini apa ya simbol dan ini rahasia. Kenapa kok rahasia? Yesus mau Paskah. Sementara coba lihat Bapak Ibu bab 22 ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka Menangkap. dapat membunuh Yesus. Lalu ayat 6. Ia menyetujuinya Ini dan Yudas mulai ini dari ya. waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yesus mau merayakan perjamuannya diam-diam. Dan waktu itu memang konon orang Yahudi kalau mau Paskah waktu itu ya di zaman Yesus ya harus di Yerusalem. Maka waktu Paskah itu orang banyak sekali yang datang ke Yerusalem. Iya, begitu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Sekarang Ya. saya ya Pak Ferry ya. Iya, silakan Ibu Tina, mungkin bisa menyalakan kameranya. Oh, sudah. Kok mati lagi? Itu Pak, sebenarnya saya mau bertanya sama dengan ayat yang sama yang tadi Bapak terangkan itu. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Berarti Yesus sudah kenal ya Pak ya dengan orang itu ya Pak? Iya. Hah? Iya. Iya Pak ya. Dan kemudian begini, saya harus mengatakan ada hal-hal yang sebenarnya tidak dicatat, tidak ditulis.
Oh, Jadi bukan sebuah kebetulan gitu. Ingat juga ketika Yesus menyuruh muridnya ngambil keledai itu. ya. Itu kan kita melihat mau tidak mau harus mengatakan Yesus sudah membuat pengaturan lebih dulu tanpa kita temukan di teks. Dan bukan kali pertama ini Yesus ada di Yerusalem gitu ya. Dan ya yang ditulis di dalam Injil nggak mencakup segala sesuatu yang terjadi. Jadi yang Ibu simpulkan saya sepakat dengan itu karena ya saya juga melihat yang sama. Yesus sudah kenal lah dengan orang itu. Oke, Ya, makasih Pak. ya. Ya, jadi jelas. Iya, baik. Boleh Mungkin saya Pak satu Ferry? pertanyaan lagi ya. Oh iya, Pak Oki, silakan Pak Oki. Ya. Selamat malam Pak Seto. Mau Ya, tanya yang malam. di Keluaran 24 ayat 4 itu, ayat 3 dan 4 itu, firman Tuhan dan segala peraturannya itu apa saja Pak? Apakah ke 10 perintah Allah atau bagaimana Pak? Bapak tolong buka kitab Keluaran, ya. Tolong dibuka kitab Keluarannya. Lalu tolong dibuka bab 20, Pak. Ya, Kemudian sampai bab 23 terakhir, ayat terakhir. jangan kamu membuat di sampingku ilah dari perak, juga ilah dari emas, Ya, jangan jadi kamu buat. firmannya itu mencakup Keluaran 20, judulnya apa? Keluaran 20, 10 perintah. Ya, Kemudian bab 21, bab 22, bab 23. Itu firmannya. oh, Jadi Bapak harus membaca perjanjian ini dan nanti kita pernah mendiskusikannya dan kemudian lain kesempatan kita mendiskusikannya. Di Keluaran bab 19 ayat 5 tadi, jika kamu mendengarkan perintahku gitu tadi kan, ya, kamu akan menjadi umat kesayanganku tadi. Kemudian perintahnya mana? Nah, Tuhan kemudian berbicara. Keluaran bab 20 ayat 9 Keluaran bab 20 dari ayat 1. Tuhan berbicara. Tapi Tuhan ngomongnya kencang bener. Tuhan ngomongnya kencang bener. Di mana kita ketemu Tuhan bicaranya kencang sekali? Silahkan lihat ayat 18 dan 19. Terus habis itu Tuhan yang hanya bicara kepada Musa, Musa menyampaikannya kepada orang Israel. Ya. Nah, firmannya itu dari bab 20 sampai dengan bab 23. lalu yang di ayat 4 itu Musa menuliskan, itu menuliskannya di mana Pak? Apakah kemudian ada kitab khusus atau bagaimana Pak? Nah, kita hanya bisa melihat yang ada di teks, Pak. Bapak baca saja, lalu akan ketemu, lihat di ayat 7. Ada apa di ayat 7? Kitab perjanjian itu, ia mengambil kitab perjanjian itu dan membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Ya, di ayat 4 Musa menuliskan. Di ayat 7 jadilah kitab perjanjian. Begitu kan? Setelah itu kitab perjanjian itu ada di mana tuh Pak? Nah, dari Keluaran bab 20 sampai dengan bab 23 itu yang tertulis dalam kitab perjanjian. Apakah ada di dalam tabut juga Pak? Akhirnya Pak? Yang itu kita nggak perlu kita diskusi sampai ke situ. Bapak tanya tadi isi firmannya apa. Nanti kalau saya diskusinya saya lanjutkan begitu, diskusi kita nggak ke ekaristinya, Pak. Saya hanya menjawab sejauh yang Bapak tanyakan, tapi kemudian nggak perlu lah. Kemudian nanti diskusinya kitab Keluaran terus. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti silahkan diskusi atau bicara cari lebih lanjut ya. Baik. Ya. Ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin dari saya Pak Ferry. Boleh Pak Tabah silakan. Ya, tapi bukan pertanyaan, tetapi setelah mendengar
pengajaran dari Pak Seto, saya menjadi eh, lebih yakin akan menerima Ekaristi, karena Ekaristi itu bukan sekedar menerima tubuh Kristus, tetapi kita ikut menyetujui eh, kehendak Tuhan akan perjanjian baru gitu. Jadi puncak perayaan dari dalam misa itu, bisakah kita katakan bahwa menerima Ekaristi itu adalah eh, puncaknya begitu ya, Pak Seto? Ya, saya enggak enggak bicara tentang ini teologi ekaristi dan seterusnya ini. Saya Oh ya. lebih mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan, memahami sekaligus merasakan. Jadi melibatkan perasaan untuk mendengarkan ucapan Yesus malam itu. Karena yang dilakukan oleh Yesus pada malam itu jelas tindakan yang melibatkan hati, melibatkan rasa. Sehingga kalau orang mengikuti Ekaristi tanpa rasa, tanpa ada relasi dengan Tuhan Yesus, maka yang akan kita temukan apa? Enggak ngerti, bosen, yang disalahkan Romo karena memusatkan perhatian hanya kepada homili. Ada yang salah di situ. Yeah. Homilinya berapa menit? Kenapa? Nggak ada yang pernah nyalain Paulus. Kenapa Paulus nulis suratnya kok susah benar dimengerti gitu. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu perhatikan ketika lihat ya dari awal, ya ini saja dari yang sederhana, Ekaristi dua bagian, liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Dalam liturgi sabda, oke, ada bacaan pertama, ada bacaan kedua, ada Injil, ada homili, terus ada Mazmur tanggapan. Berikutnya ada aku percaya. Terus berikutnya ada doa umat. Jadi Tuhan berbicara, bacaan pertama, kedua Injil, firman Tuhan dijelaskan supaya dapat dipahami dan dikerjakan, itu homili. Kemudian firman Tuhan itu ditanggapi dengan Mazmur tanggapan, kemudian dengan aku percaya, kemudian dengan doa umat. Duh, kalau Bapak Ibu amati lebih lanjut, kita akan menemukan ya pola yang seperti ini. Kemudian bagian yang kedua dari Ekaristi, liturgi Ekaristi, mengenangkan apa yang dilakukan oleh Yesus pada malam itu, tapi lebih dari itu mengenangkan yang dilakukan oleh Yesus pada hari selanjutnya, yaitu korban salib. Tanpa ini Bapak Ibu, maka jadinya apa? Saya kadang-kadang ngomong, pernah nggak Bapak Ibu ikut misa tapi nggak ketemu Tuhan? Pernah ngalami nggak? Ikut misa tapi nggak ketemu Tuhan? Nggak fokus. Pernah, Pak. Nah, Ikut misa tapi nggak rasa apa-apa, gitu. Betul. Saya tidak menyalahkan, enggak. Saya tidak menyalahkan, apalagi menghina, enggak. Tapi mengapa itu terjadi dan harus bagaimana? Itu yang kita pikirkan. Nah, kalau kita lihat pada mulanya, awalnya, ya ini yang kita perlu perhatikan. Kemudian, nanti akan ketemu juga, tolong perhatikan kata berkat setelah misa itu ya, di akhir misa. Kalau nggak waspada, orang-orang yang punya latar belakang Jawa misalnya, yang dicari itu berkat, tapi kata berkat maknanya lain. Berkat dalam Ekaristi, kemudian dengan berkat bahasa Jawa, lain sama sekali. Kalau berkat bahasa Jawa itu berat. Karena satu kotak. Iya nasi. Kemudian, itu pengertian pertama. Pengertian berikutnya, berkat itu seperti daya atau kekuatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa mengerjakan sesuatu. Bukan begitu. Nah, menjadi jauh lebih penting Bapak Ibu mengenangkan ya, merayakan Ekaristi itu mengenangkan, menghadirkan kembali peristiwa salib ketika Yesus
mengorbankan diri. Maka di awal tadi pertanyaan serius, sepele tapi serius. Salibnya berapa? 2. Bahkan Romo yang mempersembahkan ekaristi harus memandang salib. Ya kan? Umat harus memandang salib. Salibnya gede karena yang memandang banyak. Salib yang di altar itu khusus salib untuk Romo. Ketika mempersembahkan ekaristi, Romo harus melihat salib yang ada di depannya itu. Nah, mengenangkan Bapak Ibu menjadi penting. Mengenangkan itu apa? Menghadirkan peristiwa sehingga peristiwa itu tampak hadir di hadapan kita. Untuk apa mengenangkan? Buat apa dikenangkan? Mengenangkan itu bukan mengingat-ingat, terus habis itu senyum-senyum. Bukan itu. Menghadirkan kembali peristiwa sehingga saya bisa memandang lagi peristiwa Allah hadir dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia, dan sesudah itu saya memahami kehendak Allah dalam peristiwa itu dan kemudian mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih, Pak Seto. Ya, jadi Bapak Ibu, kemudian begini, ketika kita mengikuti ekaristi itu kan ya bisa dikatakan kalau bahasa umum ya massal, berlaku yang ikut banyak sekali gitu ya. Banyak sekali yang ikut. Kemudian dari antara semua yang ikut, enggak semua memahami. Kemudian dari semua yang ikut, enggak semua mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hanya mengatakan ya namanya orang Katolik, minggu ya ekaristi, minggu ya misa. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ketika orang mengikuti ekaristi kalau begitu, ketika ia menggunakan pikiran, iya, namanya mengenangkan, namanya mendengarkan, berusaha memahami, ya, saya pakai pikiran, tapi jangan tinggalkan hati. Kalau orang tidak menggunakan hati atau rasa di dalam ekaristi, maka yang akan terjadi adalah, ya, entah namanya bosan, entah nggak ngerasain apa-apa. Kalau kemudian ya kita melihat salib yang besar yang di dalam gereja, maka itu satu apa menyebutnya ya, salah satu hal yang dilakukan gereja untuk membantu umat menghadirkan peristiwa dan sekaligus merasakan apa yang merasakan yang dirasakan sebagai orang percaya yang punya relasi dengan Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu, ada nggak di gereja Katolik yang ini salibnya tanpa korpus? Tidak ada. Untuk Semua misa loh, apalagi di gereja. Ini untuk di gereja, sehingga untuk misa. Nggak akan ketemu salib tanpa korpus. Aneh nanti jadinya. Nggak ada hubungan dengan ekaristi kalau salibnya tanpa korpus. Iya kan? Karena itu nggak, nomor 1 itu nggak jelas. Itu salib siapa itu? Betul. Minimal kalau itu salib Yesus ada bekas pakunya kan? Tapi nggak ada. Iya. Baik. Sudah cukup, kita lanjut ya. Ada satu, boleh Kak terakhir Pak Seto Tanya pertanyaan. Pak Ferry itu, boleh apa enggak Pak? Ya, sedikit Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Pak Seto, saya jadi berpikir begini Pak. Ini ada 2 orang yang mengikuti ekaristi. Satu paham dan benar menghayati makna dari ekaristi. Satunya lagi itu tidak paham dan tidak tahu. Jadi ya pada saat komunik ya sambut-sambut aja. Pertanyaan saya, apakah sakramen ekaristi itu menjadi sakramen bagi kedua orang itu atau hanya kepada yang paham dan yang menghayati? Itu. Sakramen tidak bergantung. Kalau menjadi tidak jadi sakramen, kalau yang mempersembahkan ekaristi bukan Romo. Kalau saya yang mempersembahkan ekaristi, biarpun saya pegang hosti, pegang anggur, lalu mengatakan ini tubuh, itu bukan sakramen. Jadi sakramen atau bukan tidak bergantung kepada ini umat. Tetapi begini, setiap orang Katolik ya
sebelum ikut Ekaristi, sebelum bisa ikut Ekaristi, pasti sudah diberi pemahaman. Pasti sudah diberi pemahaman. Kapan? Nah, kalau pas katekumen ada pelajarannya. Lalu sebelum komuni pertama ada. Pemahamannya seperti apa, levelnya beda-beda. Saya tidak akan meremehkan, apalagi menghina, enggak. Tapi nyatanya di antara umat Katolik banyak yang enggak paham. Kemudian ada yang sekarang silahkan Bapak Ibu mengingat Ekaristi sebelum Konsili Vatikan kedua dan sesudah Konsili Vatikan kedua. Kenapa harus ada yang berubah? Karena umatnya nggak terlibat sebelum konsili. Waktu di konsili sebelum konsili, ketika misa, semua orang rosario sendiri-sendiri. Iya, romonya membelakangi umat. Kemudian, ya, ketika terbunyi lonceng, pas konsekrasi, umat baru pada berhenti. Nah, pembaruan yang kita lihat di dalam Konsili Vatikan kedua mengandaikan pemahaman. Nah, kemudian Bapak Ibu, memang ini kurang di dalam gereja Katolik, iya. Boleh diperiksa kok. Dari semua paroki yang pernah Bapak Ibu tinggali dan temui, berapa yang pernah mengadakan studi tentang Ekaristi? Satu. Ketika sudah ada yang melakukan studi tentang Ekaristi, berapa banyak yang ikut? Mau lebih lanjut, silahkan survei di antara umat Katolik. Dari hal yang sederhana sampai yang serius tentang Ekaristi. Nah, kemudian jadi ada yang memahami, ada yang kurang paham, dan kemudian ya tetap kita perlu belajar. Tapi sakramen atau tidaknya tidak bergantung kepada umatnya. Tapi akan begini, yang menjadi lebih penting lagi, buah dari Ekaristi itu bisa nggak diterima tanpa pemahaman. Itu yang lebih repot ini. Saya pakai contoh ekstrim ya. Saya pakai contoh ekstrim ya. Ada yang waktu misa, karena memikirkan misa itu membosankan dan saya nggak ngerti apa-apa, mendingan saya ke warung, ngopi, ngerokok. Dah. Lalu habis itu waktunya komuni, saya akan ikut antri waktu komuni. Terus habis itu setelah komuni saya berdoa. Apa yang kayak gini ini? Gitu. Tapi yang seperti itu ada. Kemudian ada juga yang nggak kalah ekstrim sebenarnya. Sebelum pandemi dilarang main handphone. Setelah pandemi dimaklumi kalau pegang handphone karena handphonenya berisi doa. Tapi kemudian coba perhatikan lebih lanjut. Enggak selalu yang buka handphone itu buka doa. Lalu yang saya memandangnya sebagai sebuah protes. Yang lain cuma buka handphone, buka WA, buka berita. Di belakang saya buka video dengan suara. Lalu yang kalau begini caranya, lalu Ekaristi yang dia maksudkan itu apa? Ngapain? Selain duduk dengerin komuni pulang. Nah, apakah ini menolong orang untuk membangun relasi dengan Tuhan? Saya tidak yakin dengan yang seperti ini. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Seto. Ya, sama-sama, Pak. Mari. Pak, ya Pak Seto, silakan Baik, kita dilanjutkan proses. Berarti itu sama aja yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan, yang sabda Tuhan itu ya Pak ya, yang diumpamakan bahwa menabur benih di batu tidak bertumbuh karena tidak mengerti ya Pak ya. nanti kejauhan hubungannya, Bu. Minta maaf. Karena perumpamaan itu bicara hal yang berbeda lagi. Iya. Ya. Makasih. Baik. Sekarang ini begini. Ini ngapain sih Yesus menggunakan Paskah, menggunakan perayaan Paskah ya untuk Ekaristi, untuk menetapkan Ekaristi. Dan kemudian dalam menetapkan Ekaristi itu nyebut tubuhnya, nyebut darahnya. Nah, kemudian pertanyaannya kan jadi serius kan ini ya. Kenapa
Yesus menetapkan Ekaristi pada waktu perayaan Paskah. Pada waktu perayaan Paskah itu yang ada daging anak domba, sayur pahit, roti tidak beragi, dan anggur. Kemudian Yesus menetapkan Ekaristi dengan menggunakan materi yang ada pada waktu itu. Tapi tidak semua. Untung ya, Yesus ngambilnya roti tidak beragi gitu ya. Kalau saya bercandanya begitu. Coba kalau waktu itu Yesus ngambilnya daging anak domba bakar itu. Lalu mengatakan, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Sampai sekarang, pasti di paroki akan ada seksi peternakan domba. Ya, benar. Kemudian lebih lanjut, enggak seperti itu. Yang diambil Yesus roti tidak beragi dan mengatakan, ini tubuhku. Anggur, ini darahku. Saya tidak perlu diskusi lagi tentang transubstansiasi, tapi yang saya maksudkan, loh, urusannya apa dengan tubuh dan darah Yesus ini? Nah, kita, para pengikut Yesus, urusan tubuh dan darah tubuh Yesus, darah Yesus, nggak ada kemungkinan lain selain salib. Nggak ada urusan lain. Kan Yesus membuat mukjizat, Yesus mengajar, nggak ada hubungan dengan tubuh, nggak ada hubungan dengan darah. Ya, tapi lihat, tubuhku yang diserahkan bagi kamu, darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, kemudian tidak ada kemungkinan lain selain harus membuka peristiwa salib. Nah, sekarang Bapak Ibu begini caranya, agak panjang ini. Silahkan kita mulai dengan Lukas bab 9. Lukas bab 9, lihat ke ayat 20. Bab 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya. Kemudian, ini sudah kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Lalu lihat ayat 22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikan kata dibunuh. Nggak enak sama sekali itu mendengarnya. Kalau live bisa dihentikan acaranya mendengar menggunakan kata dibunuh. Kemudian sekarang silahkan ke bab 9 ayat 44. Untuk kedua kalinya Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, enggak bicara tentang sampai dengan kematian, tapi di dalam ungkapan diserahkan ke tangan manusia mencakup urusan ya kematian itu. Lanjut, ini kedua kan ya. Lalu ada pemberitahuan yang ketiga di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 18. Bab 18, silahkan ke ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olok, dihina, dan diludahi. Dan mereka akan menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit. 3 kali Yesus mengatakan penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Dan kemudian apa? Sekarang begini.
Kalau Yesus itu tahu-tahu ditangkap, kemudian dibunuh, terus bangkit. Tapi Yesus nggak pernah ngomong tentang hal itu. Orang akan bisa mengatakan, ya, kebetulan saja, mungkin waktu itu nggak benar-benar mati, hanya mati suri, terus hidup lagi. Tapi Yesus 3 kali mengatakan dia akan mati dan akan bangkit. Murid-murid nggak ngerti, iya nggak ngerti. Murid-murid baru ingat setelah Yesus bangkit sungguhan. Oh iya, 3 kali Tuhan bicara, kenapa kita nggak ingat itu? 3 kali Yesus mengatakan akan mati, akan bangkit, akan dibunuh, mati, dan bangkit. Dan kalau Yesus bangkit sungguhan, itu bukan kebetulan kalau begitu. Bukan suatu kebetulan. Nah, kemudian sekarang kita lihat bab 22 di Injil Lukas. Bab 22. Silahkan sekarang ini Yesus sudah ditangkap ya. Sekarang silahkan ke ayat 70. Ya. Lihat ayat 70. 70. Jadi Yesus itu siapa? Dan mereka semua kalau begitu. Bab 22 ayat 70. Anak Allah. Anak Iya. Allah. Kemudian coba lihat sekarang ayat 66 sampai dengan 69. Ayat 67, jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Yesus jawab, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yesus Mesias, Yesus anak manusia, Yesus anak Allah. Kemudian, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, di hadapan Pilatus, Yesus diperiksa, dan kemudian Yesus tidak bersalah. Terbukti tidak bersalah. Sampai diulang, ya silahkan, diulang ya. 23 ayat 4. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Terus ayat 14, 23, 14. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak, sebab ia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. 3 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Lalu tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, kemudian ini masih diperjelas dengan ungkapan yang disampaikan oleh kepala pasukan. Yang kita lihat di ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi sampai 4 kali Yesus ditunjukkan tidak bersalah. Tapi dia mati. Dan matinya, mati dalam penderitaan, mati dalam penganiayaan, mati sebagai orang yang dihukum, mati sebagai orang yang hina. Silahkan mengingat, ada 2 penjahat yang dihukum mati bersama dengan Yesus. Kalau ada 3 orang
kanan jahat, kiri jahat, jalan bareng. Lalu yang di tengah siapa jadinya? Pemimpinnya. Kalau bukan kanan begal, kiri begal, lalu tengah korban begal, bukan. Begal nggak akan jalan bareng sama yang dibegal. Nah, Yesus diperlakukan, mendapat perlakuan sebagai orang ya yang dipandang jahat dan Hina. ya diperlakukan ya sebagai orang yang hina, diperlakukan sebagai orang yang dihukum. Belum lagi kalau kita lihat kembali ketika Yesus ditangkap, murid-murid beli pedang, tapi bukan dalam rangka mau memberikan perlawanan. Ayat 22-37, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, ini orang benar. Dan kita sudah melihat Yesus itu anak Allah. Ketika Yesus mengalami kematian yang seperti ini, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Bapak Ibu, dalam perjanjian lama kita melihat Allah memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Dalam perjanjian yang baru, Allah memberikan kehidupan kekal kepada orang yang benar, kepada yang percaya. Nah, bagaimana Allah mengaruniakan hidup kekal? Lihat, anak Allah bertindak sebagai penyelamat atau Mesias. Silahkan lihat sekarang di atas kepala Yesus ada tulisan apa? Di ayat Inri. berapa itu ya? Inri. Inri. Itu kalau di Injil Yohanes. Coba kalau yang di Injil Lukas. Raja Yahudi. Lihat di ayat berapa? Ayat berapa ada tulisan di atas kepala Yesus itu? Bab 23 ayat 38. Ayat 38. 38. Inilah raja orang Yahudi. Nah, yang tolong diperhatikan, inilah. Ini pernyataan atau tuduhan? Pernyataan. Pernyataan, bukan tuduhan. Dan pernyataannya inilah, ini menunjuk kepada yang di bawah tulisan, yaitu Yesus. Dia adalah raja orang Yahudi. Nah, raja yang dimaksudkan di sini bukan yang duduk di tahta, didampingi permaisuri, mengenakan mahkota. Bukan. Ingat, Raja Mesias atau Mesias itu adalah Raja Penyelamat. Ingat lagi 1 Samuel bab 10 ayat 1 ya. Di kayu salib, Yesus yang benar tidak bersalah menyerahkan nyawanya, mengalami penderitaan sampai mati untuk menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang yang bersalah. Yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Nah, karena karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus, maka manusia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Yang percaya kepada Yesus akan menerima karunia ini. Jadi, ya, yang mau masuk dalam perjanjian, yang mau percaya kepada Yesus, ya, dia yang akan menerima karunia kehidupan kekal, bukan tanah di Kanaan, bukan tanah yang ada di dunia ini, tetapi tanah yang ada di surga.
kehidupan yang abadi yang digambarkan kiaskan dengan tanah perjanjian, dengan tanah air itu. Nah, kemudian sekarang begini, kita mengingat kembali ya diskusi tentang Yesus dan dua orang penjahat yang disalibkan. Sekarang begini yang kita perlu perhatikan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, Yesus punya perhatian khusus kepada orang berdosa. Perhatian istimewa kepada orang berdosa. Orang-orang berdosa mendapatkan perhatian dari Yesus. Sekarang, tolong membuka yang silahkan ke ini yang Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia itu di mana ya? Yesus yang berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Lukas 23, 34, Pak. Coba dilihat. 34 ayatnya 34, Lukas 23 ayat 34. Berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Merekanya itu siapa? Lihat ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, dan seorang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nah, ampunilah mereka. Merekanya siapa? Penjahatnya atau mereka yang menyalibkan Yesus? Mereka yang menyalibkan. Nah, yang menyalibkan saja didoakan, dimohonkan ampunan oleh Yesus. Terus kemudian ada yang tega bilang penjahat itu masuk neraka, nggak diampuni Yesus. Diampuni. Kita sudah diskusi panjang lebar tentang hal ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan sekarang ungkapan di 23:43 ayat 43. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau begitu, ini lihat Bapak Ibu, janji ini disampaikan kepada penjahat, kepada orang yang berdosa kan? Iya. Itu tidak kemudian berarti, oh kalau begitu nggak apa-apa berdosa ya. Atau oke, kalau begitu tobatnya nanti aja kalau udah mau mati baru tobat ya gitu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Bapak Ibu lihat, keselamatan, kehidupan kekal dijanjikan kepada orang berdosa. Bapak Ibu boleh periksa tentang ini Yesus yang diurapi perempuan berdosa. Periksa juga ini ya Yesus yang ya dekat dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai, Lukas 15. Periksa juga Yesus dengan Lazarus. Kok Yesus dengan Lazarus? Dengan Zakeus. Jelas dari peristiwa-peristiwa itu, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian kita lihat di kayu salib, sekali lagi kita melihat Yesus mewujudkan apa yang dikehendaki Bapa, mencari, menyelamatkan yang hilang. Di kayu salib, Yesus mempersembahkan diri ya untuk mengganti, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang yang berdosa. Sehingga semua orang dapat memperoleh karunia hidup kekal. Tapi ingat, karunia itu hanya diberikan kepada orang yang mau. Bapak Ibu jangan harap Bapak Ibu dipaksa masuk surga gitu ya.
Bapak Ibu pernah dipaksa untuk diampuni apa enggak? Enggak. Jadi Bapak Ibu berdosa kan, Bapak Ibu bersalah kan, terus Bapak Ibu diseret-seret oleh orang yang Bapak Ibu perlakukan jahat, karena orang itu mau mengampuni, mau memaafkan Bapak Ibu. Tidak. Belum pernah ada kejadian kayak gitu kan? Minta ampun aja belum tentu dikasih kok malah ya. Tapi yang kita temukan, Yesus sudah melakukan yang seperti itu di kayu salib. Mengaruniakan hidup kekal. Nah, kalau mau menerimanya, ya terima. Tapi apa tandanya menerima? Ingat Iya, Pak. seperti yang di perjanjian lama juga, yang seperti perjanjian Sinai tadi. Kalau memang mau menerima, tandanya adalah lakukan perintahku gitu kan. Nah, Yesus juga menunjukkan yang sama. Yesus mengajarkan macam-macam hal. Kalau kamu melakukan perintahku, kamu melakukan apa yang aku firmankan kepadamu, maka kamu akan menjadi seperti bangunan yang dibangun di atas batu. Oh, itu di Injil Matius. Kalau di Injil Lukas, kamu akan menjadi seperti bangunan rumah yang didirikan di atas pondasi yang ditanam dalam-dalam. Jadi nggak bisa Bapak Ibu orang berpikir yang penting sudah mengucapkan percaya Yesus lalu selamat. Enggak ada yang begitu. Mau belajar mau kitab sebelah mana juga akan menemukan kepercayaan terungkap di dalam perbuatan. Perbuatan mengungkapkan kepercayaan itu. Nah, kemudian sekarang kalau kita mengikuti Ekaristi, kemudian yang sekali lagi yang harusnya menjadi buahnya jadinya apa? Ketika begini dulu, yang lebih gampang dulu. Bapak Ibu bisa akrab, bisa dekat, kemudian bisa jatuh cinta, lalu hidup dalam cinta. Itu kan kalau sering bertemu kan ya. Coba ada anak yang dari kecil dipisahkan dari orang tuanya, dari mamanya gitu. Relasinya tidak akan ada. Kemudian Bapak Ibu bisa dekat dengan seseorang kalau datang hanya bawa Iya. proposal. Iya. Bisa nggak akrab dengan seseorang kalau Bapak Ibu datang kepada dia hanya waktu bawa proposal. Enggak. Nah, kedekatan dengan Yesus Bapak Ibu itu yang akan menolong kita untuk hidup benar. Itu hal sederhana kan ya. Dekat dengan Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan itu akan menolong kita untuk hidup benar. Nah, Ekaristi itu menjadi kesempatan bagi kita untuk memandang, berjumpa, mengalami, tinggal bersama dengan Yesus. Nah, kemudian dengan cara yang seperti itu, kalau saya sudah mengenangkan lalu bersama dengan Yesus dalam Ekaristi, maka kemudian ingat di akhir ite misa es. Pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Iya, nggak pernah nanya ya. Pernah nanya ke Romo nggak? Itu kita itu diutus untuk apa sih Romo? Untuk mewartakan kabar sukacita. Kabarnya apa sih? Kabar sukacita. Iya, kabarnya, isi kabarnya apa? Oh, kerajaan Allah. Bangkitan badan kehidupan kekal. Nah, ingat lagi salib itu tadi. Di balik, di dalam salib Yesus yang dipajang besar-besar di gereja, Bapak Ibu kita akan menemukan begitu banyak hal. Kalau mau ngomongin kasih Tuhan di situ, perintah Tuhan juga ada di situ. Seperti aku sudah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Perintah untuk mengasihi juga ada di situ. Janji keselamatan juga ada di situ. Nah, kemudian kalau begitu, Bapak Ibu, tentang Ekaristi, nggak bisa
lepas. Gini, saya ngomong yang lebih sungguh-sungguh, bukan lebih sungguh-sungguh, tapi ada satu hal yang lain. Bapak Ibu, dalam Ekaristi itu kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang kita sembahkan ya. Iya. Ya. Iya. Itu Yang ya, itu tolong yang di soal sederhana, semua orang Iya. Katolik juga tahu itu. yang kita muliakan. Enggak, saya pakai kata itu. Jadi menyembah dengan memuliakan sama atau beda? Beda. Memuliakan. Saudara-saudara, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, gitu pernah ngomong gitu kan ya? Tapi saya nggak pernah mengatakan bapak-bapak yang saya sembah, nggak pernah. Enggak pernah. Beda kan jadinya memuliakan dan menyembah? Ya, Beda. beda. Baik, sekarang perhatikan kata menyembah. Kata menyembah, kemudian dalam bahasa Jawa juga ada sembahyang, menyembah Tuhan. Dalam Ekaristi kita melakukan penyembahan, apalagi Bapak Ibu mengikuti yang adorasi, jelas penyembahannya. Ya. Yang kita sembah itu mau datang dalam kehidupan kita menjadi makanan yang kita santap. Dalam Ekaristi kita menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah Tuhan, saya memperlakukan Dia sebagai sembahan saya, maka satu hal, penyembahan yang saya lakukan itu tulus. Saya mengakui. Ketika saya menyembah, berarti saya menempatkan diri di bawah yang saya sembah. Saya mengakui kekuasaannya, saya mengakui keagungannya, dan saya tahu siapa saya di hadapannya. Dan kalau saya menyembah Tuhan, maka ada hal berikut yang kemudian kita perlu perhatikan. Saya menyembah Tuhan, tapi saya nggak nurut sama Tuhan. Bisa gitu nggak? Enggak. Saya nyembah Tuhan, tapi nggak nurut. Nyembah yang nyembah di gereja, di luar nggak ada urusan dengan Tuhan. Nggak bisa begitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekali lagi, Tuhan yang saya sembah hadir dalam kehidupan saya, dalam diri saya. Dan kemudian ketika saya menyembah Tuhan, berarti saya menempatkan diri. Tuhan, bersabdalah. Saya mendengarkan, saya akan melakukan. Memposisikan diri sebagai orang Israel di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, itu juga yang kita lakukan di dalam kurban Ekaristi. Saya menempatkan diri sebagai yang menyembah Tuhan, dan Dia, Yesus, yang mengasihi aku, yang mati untuk keselamatanku. Dia adalah Tuhan yang saya sembah. Terima kasih, selamat malam, dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Lewat putramu, kami mengetahui Bapa, bahwa Engkau mengaruniakan kehidupan kekal kepada kami. Karena putramu, kami mengetahui betapa Engkau mengasihi kami dan menyediakan kehidupan kekal yang dirindukan oleh setiap orang. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan putramu untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau, karena putramu, telah menyediakan sakramen Ekaristi bagi kami, yang menjadi kesempatan bagi kami untuk mengenangkan kasih-Mu melalui putramu, untuk bersyukur kepadamu atas kasih yang telah Kau limpahkan untuk kami, yang Kau limpahkan melalui Yesus Kristus putramu, yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami agar makin lama kami makin memahami kasih-Mu, dan kami pun memahami bagaimana Engkau benar-benar mengasihi kami. Bantulah kami Bapa,
agar dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang kami lakukan, kami dapat mengalami dan merasakan kasih-Mu, mengenangkan kasih-Mu kepada kami. Dan kami juga mohon kepadamu Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang masih mengabaikan Ekaristi, yang tidak memandang Ekaristi sebagai perjamuan kasih untuk mengalami dan merasakan kasih. Tolonglah mereka, bantulah mereka agar dapat memahami yang Kau kehendaki, agar mereka dapat menggunakan hati dan rasa mereka sehingga dapat mengalami dan menikmati perjumpaan dengan putra-Mu di dalam perayaan Ekaristi. Kami juga mohon kepadamu Bapa, bantulah para imam, berikanlah kepada mereka kesehatan, karunia kebijaksanaan, agar mereka dapat selalu menyelenggarakan Ekaristi untuk kami dan menolong umat-Mu untuk semakin tekun dan rajin mengikuti Ekaristi, berjumpa dengan putra-Mu di dalam perayaan itu. Bapa, ucapan doa dan syukur kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.